Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu teks eksplanasi, dengan menambahkan bagaimana cara kita menentukan informasi dan bagaimana cara kita untuk membedakan mana strukturnya, mana menentukan informasinya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke, ini sebelumnya kalian sudah memahami apa itu teks eksplanasi. Kita sedikit mengingat saja, yaitu teks eksplanasi yaitu teks yang dibuat untuk menjelaskan suatu proses terjadinya suatu fenomena. Bisa juga fenomena alam ataupun fenomena sosial. Oke, lanjut. Ini adalah gambaran-gambaran materi-materi sebelumnya yang telah kalian pelajari, yaitu ada struktur, yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deretan penjelas, yang ketiga ada interpretasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yaitu berisi gambaran awal, dan yang kedua ada deretan penjelas, yaitu tentang penjelasan-penjelasan apa yang telah dibahas, apa yang akan kita bahas di dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir ada interpretasi, yaitu adalah kesimpulan yang disampaikan oleh suatu penulis tentang hal yang ingin dia sampaikan. Nah, lanjut ke yang materi yang akan kita tambahkan lagi, yaitu adalah bagaimana kita menulis informasi di dalam suatu teks eksplanasi. Yang pertama yang terpenting adalah kita harus membaca dan juga memahami teks eksplanasi tersebut. Setelah memahami dan juga membacanya, kita juga harus memperhatikan strukturnya. Apa mana itu yang tadi pernyataan umum, mana itu yang gambaran-gambaran penjelas, atau mana itu yang kesimpulan atau interpretasi. Untuk apa sih kita membedakan tersebut? Karena kita bisa membedakan mana yang antara informasi, mana yang opini penulis. Karena agak sedikit mirip-mirip ya antara informasi dan juga opini. Hal itu sangat penting ya, karena di bagian terakhir teks eksplanasi tersebut adalah suatu interpretasi, yaitu adalah pandangan atau kesimpulan dari penulis. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan mana yang antara informasi yang kita dapatkan atau mana yang opini penulis. Biasanya informasi tersebut bisa bersifat fakta, misalkan tokohnya ini lahir di mana pada tahun berapa dan juga mempunyai keluarganya. Nah, itu adalah bisa yang disebutkan atau kita bisa katakan bisa dinamakan dengan informasi. Sedangkan opini adalah biasanya itu adalah kayak menurut pandangan kita sendiri. Jadi misalkan menurut saya dengan adanya teks ini kita bisa dapat mempelajari apa yang belum kita ketahui. Nah, itu ada kata-kata menurut saya. Nah, itu adalah kata-kata dari opini gitu. Oke, selanjutnya ini ada contoh lagi teks eksplanasi, yaitu ada Nikola Tesla. Siapa tuh? Adalah ia seorang kebangsaan Yugoslavia, yaitu dia adalah penemu sistem pembangkit listrik ya. Setelah Michael Faraday pada minggu lalu, Nikola mengembangkan dengan membangun pembangkit listrik tenaga air khususnya, atau kita sebut dengan PLTA. PLTA tersebut kita bisa manfaatkan dengan membangkit dengan mengandalkan energi potensial dari aliran air tersebut untuk menghasilkan suatu listrik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air juga sudah banyak digunakan di Indonesia. Ya, di Indonesia pembangkit listrik juga kita manfaatkan, bisa dari bendungan ataupun dari danau ataupun dari aliran sungai itu sendiri. Sehingga kita buat untuk menghasilkan listrik. Setelah kalian memahami, kalian cukup kerjakan di buku tematik 6C di halaman 22. Kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke, itu tadi adalah materi lanjutan tambahan dari teks eksplanasi. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan kalian dapat memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.